Mama bilang Alif, mama nggak bisa kasih makan Alif katanya. Ada badut yang dijual oleh mamanya. Hasilnya diberi narkoba. Apa ya yang ada di pikiran orang tua yang tega gitu ya ninggalin anaknya sendiri? 5 tahun ya umurnya? 5 tahun. Saya disekolahkan oleh negara. Habis uang negara sama saya. Kalau saya tidak melakukan yang terbaik buat. Dan hari ini kita sudah ada Bang Michael Octaviano. Assalamualaikum Bang Michael. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Tia. Saya rasanya senang seperti pulang kampung. Kenapa ini? Itu nanti kita cerita. Bang, terima kasih ini sudah hadir di Bacet Bang. Ya. Senang bisa lihat Abang lagi. Jadi beliau ini adalah ketua BFLF. Bos saya. Bang, tahu nggak kalau Tia tuh kan relawan loh di BFLF. Oh iya, alhamdulillah. Makasih ya. Tapi ya relawan bayangan. Oke, yang pastinya Bang Michael, sekali lagi terima kasih sudah datang di sini. Yang pastinya anak-anak muda khususnya butuh sekali penyegaran batinnya dengan kehadiran Bang Michael hari ini. Yeah. By the way, rekan pembangunan, sebelum kita lanjut lagi untuk ngobrolin tentang banyak hal, salah satunya juga gerakan-gerakan yang digerakkan oleh beliau ini bisa merubah Indonesia, khususnya juga Aceh, secara garis besar. Jangan lupa subscribe juga di semua akun sosmed kami di YouTube, ya Bapeda Aceh, ada Facebook juga, Instagram, Twitter yang pastinya. Facebook kita lagi coba saja, Facebooknya nulis gitu. Oke, Bang Michael, lagi sibuk apa nih? Ya, sibuknya seperti biasa, BFLF, ada donor darah, ada rumah singgah, juga kita antar jemput pasien, pasien thalassemia, cancer. Terus juga kita lagi memperjuangkan program kaki palsu lagi. Program kaki palsu lagi. Saya dulu sudah ada. Sudah ada vakum. Karena tidak vakum, karena kan kita kan meminta ke Kick Andy Foundation untuk itu. Sampai sekarang juga. Sampai sekarang karena programnya kan Indonesia, jadi kita coba untuk Aceh tahun 2024 nih mudah-mudahan ada lagi walaupun tidak banyak. Gitu. Kalau di rumah singgah BFLF tuh memang ada pasien yang sedang membutuhkan kaki palsu, Bang? Ada yang diamputasi kan karena sakit diabetes, ada yang kecelakaan juga gitu. Jadi memang posisi kaki palsu ini ya kalau data yang masuk ke BFLF itu hampir 300 orang se-Aceh, tapi itu yang terdata. Mungkin yang lebih dari itu kalau kita hitung-hitung ada 600 lah gitu. 600 orang, dan kaki palsu ini sebenarnya sesuatu yang nggak bisa diperjualbelikan kan. Karena kan selama ini kan kita selalu melihat kalau dikasih bantuan mesin jahit, mesin kue atau apa karena dijual kan gitu kan. Ya kan kebanyakan kan ya kita dapat info-infonya seperti itu. Diuangkan gitu. Terus kalau kita kasih beras atau apa kan juga begitu juga. Dijual lagi. Kalau nggak ada yang menjual, kalau memang dia tidak membutuhkan atau apa. Tapi kalau kaki palsu kan antara satu kaki dengan kaki yang lain kan beda ya. Dia memang diukur pasin dulu gitu ya, baru diukur pasin dulu. Habis itu pada saat dipasang juga dia dilakukan ada belajar berjalannya juga untuk menyesuaikan bisa dibermanfaat gitu. Jadi ada 2 kali tahap dia. Tahap pertama untuk pengukuran, untuk membuat contohnya. Yang saat ini kita belum ada, jadi kita harus kirim ke Jawa Timur. Jadi diproduksi di Jawa Timur, butuh dicetak. Proses berapa lama? Kalau proses kaki palsu itu nggak lebih dari 2 minggu atau 3 minggu lah untuk setelah dibuat ya, dicetak gitu. Cuman ya proses untuk bisa menyesuaikan itu lumayan gitu. Itu bisa sebulan 2 bulan dia harus berjalan karena dia kan akan mendapatkan benda yang baru dalam tubuh dia. Jadi nanti dia ke depan dia bakal diganti lagi kaki palsunya tetap. Untuk yang sudah dewasa itu nggak akan diganti. Tapi kalau kaki palsu untuk anak-anak yang SD, SMP, yang SMA, yang masih dalam tahap pertumbuhan, dia setiap 2 tahun sekali harus diukur ulang, diganti lagi. Karena memang mengikuti pertumbuhan si anak itu sendiri. Jadi kenapa saya tadi bilang kembali lagi nih, kenapa pulang kampung? Iya, kita bahas.
karena BFLF ini dicetuskan di Bapeda. Serius? Ya. Aku baru Dan tahu mereka ini. lah yang sebenarnya orang-orang yang pencetusnya semua, Oke. yang buat logonya, yang buat kegiatannya. Keren, mereka nggak pernah cerita sebelumnya. Iya, semua. Tadi Jadi, niatnya mau surprisein Bang Michael, aku yang terkejut ya. Jadi Bapeda lah sebagai lahir adanya BFLF ini sampai hari ini. Oke, kita flashback dulu nih Bang Michael. Pertama kali terbentuknya BFLF. Sebenarnya Bang Michael ini kan orang Aceh, bukan? Ya, tapi cinta saya di Aceh. Oke lah, kita ngobrolinnya tentang ini Bang. Misalkan awal sekali BFLF tuh muncul ataupun ada gitu di Bapeda, dibantu sama tim-tim yang sekarang ini. Apa sih keresahan dulu Bang Michael? Kenapa yang tiba-tiba pengen bangun BFLF? Padahal sebenarnya yang gini, alah tidur-tidur aja juga gajinya masuk kok. Ngapain gitu? Betul. Segitunya. Ya, pertama saya dulu Kasubag Umum dan Kepegawaian di sini. Alhamdulillah punya kawan-kawan di bawah Kasubag Umum dan Kepegawaian itu lebih kurang hampir 100 orang dulu. Jadi ada peleburan dulu, Sapam, cleaning service, staff, tenaga kontrak dan sebagainya gitu. Dan pada saat itu memang tidak secara masif untuk donor darah itu tidak terlalu kali ya. Jadi banyak orang-orang yang membutuhkan darah. Ya kita pikir kenapa nggak kita memberikan sebuah gerakan yang memang gerakan itu dimulai dari internal kita di Bapeda gitu. Karena kita punya kawan-kawan nih. Ada akhirnya kita buatlah, yuk kita buat dengan dulu namanya Blackberry. Blackberry. Jadi di antara Blackberry itu masuk pesan dan sebagainya. Dan juga beberapa kali kita buat kegiatan donor darah di Bapeda. Teman-teman di Bapeda ini ada beberapa orang, saya ingat betul dulu ada namanya Pak Iskandar, TU ya Pak Iskandar. Dia mengalami sakit di kaki gitu ya. Setelah dia donor, alhamdulillah dia sembuh. Terus ada yang di kepala, udah seolah-olah vertigo dan sebagainya. Setelah donor, kok udah hilang gitu ya. Jadi rupanya kita yang memang tidak pernah donor itu, akhirnya darah di dalam tubuh kita kan kental tuh dengan pola makan kita, sehingga kan peredaran di otak itu kan menjadi tersumbat gitu. Dengan donor 350 darah kita itu tersalurkan, adalah darah-darah baru yang lebih segar. Tapi misalkan Bang, ini soal donor kan, ada orang yang nggak bisa donor, mungkin karena kondisi-kondisi tertentu. Terus yang takut juga dong, kayak tadi Abang bilang, di dalam tubuh kita kan jadi mengental darahnya, itu gimana ya? Ya paling ya pola makan, karena kita kan suka ngopi, ya kan, ngopi sehari 10 kali kan gitu kan, pakai gula dan sebagainya. Kan, makan kambing dan sebagainya kan, itu kan hal-hal yang memang harus kita batasin lah ya. Gitu. Oke, jadi rekan pembangunan ya, Bang Michael ini adalah pejuang kesejahteraan sosial di ujung barat Indonesia. Kita pasti bangga sekali. Lahirnya tuh di Aceh, cintanya juga di Aceh. Ketemu jodohnya di Aceh. Di Aceh juga. Bang Michael, jadi kenapa ada gerakan yang namanya Sadar Donor Darah? Sebenarnya gimana sih untuk merubah stigma dari orang-orang yang donor darah yang dulu ya, sorry ya Bang ya, mungkin Tia juga minim informasi. Dulu kalau nggak salah kalau mau cari darah tuh harus bayar dulu banget. Betul ya. Sekarang kenapa yang semuanya tuh digratiskan? Pasti apakah juga ada campur tangan Bang Michael di situ? Ya, pertama kenapa bayar? Karena memang kebutuhan darah itu sulit. Sampai sekarang juga masih bayar. Jadi di daerah kabupaten kota, saudara-saudara kita yang sakit talasemi, yang dia mau transfusi, kadang dia ada calo gitu. Darah bayarnya itu bukan di PMI-nya, bukan di rumah sakitnya, tapi ada calo yang memberikan jasa darahnya 300.000, 350.000 sekali diambil. Walaupun banyak setelah diambil darahnya nggak bisa dipakai karena tidak sehat. Ya para tukang beca yang ada di ini kan, yang mereka yang menawarkan lah yang ini.
Itu oknum-oknum seperti itu yang membuat darah itu menjadi mahal karena ada calo-calo. Saat ini hampir semua juga kegiatan, habis itu semua donor darah di instansi berjalan. Tetapi itu juga masih kurang, khususnya di Banda Aceh. Karena kebutuhan Banda Aceh ini setiap harinya itu ada 200 kantong. 200 kantong itu yang paling banyak Zainal Abidin, hampir 90%, 80-50%. Ditambah dengan sekitar 15 rumah sakit yang ada di Banda Aceh. Dan Banda Aceh merupakan rujukan kan dari seluruh kabupaten kota. Dan darah tidak bisa diganti. Misalnya kalau kita ada obat sakit perut, misalnya nggak ada Istrostop, bisa diganti dengan obat yang lain. Ada Panadol, bisa digantikan obat yang lain. Tapi kalau darah kan enggak, sama sekali enggak mungkin digantikan jus Belanda kan, jus terang Belanda kan kayak. Yang kedua, setiap yang namanya hampir operasi pasti yang ditanya ada darah. Pada saat darah itu tidak tersedia, maka operasinya ditunda dulu gitu. Inilah yang membuat, belum lagi kebutuhan saudara-saudara kita di talasemi yang setiap hari itu ada 60 orang yang harus ditransfusi. Rutin mereka. Rutin, dan ada yang 2 minggu sekali. Ada yang 2 minggu sekali, ada yang 3 minggu sekali. Sementara kita yang mendonor itu sekarang 2 bulan sekali. Berarti kan butuh banyak orang yang bisa memenuhi menjadi pendonor darah, itu sendiri. Jadi pendonor itu. Wow. Belum lagi yang melahirkan, kecelakaan. Iya benar. Belum lagi kanker juga ya. Kanker itu lebih banyak karena dia akan menaikkan HB. Misalnya sebelum dia di kemo, HB-nya harus naik. Sementara menaikkan HB, satu kantong darah itu hanya naik 1. Jadi misalnya HB-nya 5, dia normalnya harusnya 12 atau 11. Jadi dia butuh 5 kantong untuk menaikkan HB-nya untuk bisa di kemo. Bang, penasaran nih. Jadi kebetulan kan dia juga sedang mendampingi anak-anak kanker. Nih. Kemarin tuh ada pasien kita di Zainal Abidin di ruang onkologi, kanker darah, leukemia. HB-nya cuma 4. Dia waktu itu ngabarin, Katia, kami butuh 20 kantong darah. Betul. Nah, tadi kan abang bilang nih, kalau untuk mencapai 12 HB-nya 12, dia hanya butuh beberapa kantong lagi. Kenapa harus sampai yang 20 kantong darah? Kemana? Ya, jadi yang normalnya 1, tapi kalau ada case-case seperti cancer, leukemia, dia butuh lebih banyak. Dan dia butuh yang namanya trombosit. Jadi kan kita HB itu kan darah tuh ada darah pekat, PRC, ada trombosit, ada plasma. Sementara untuk trombosit sekali diolah atau plasma itu 10 kantong. Untuk mengolah menjadi 1 kantong yang bisa menaikkannya. Makanya dia butuh 20. Betul. Tapi kalau yang normal-normal yang seperti mau operasi dan sebagainya itu dia 1 kantong. Cukup gitu. Nah, terkadang juga 1 kantong nggak menaikkan 1 gitu. Kadang lebih dari 1 lah. Jadi tergantung dari kondisi yang dari kondisi yang jadi Rakan, saya juga ini bagian dari BFLF. Kemudian juga ada kegiatan kemanusiaan yang lain di mana mendampingi anak kanker. Yang paling dihadapi adalah sikap emosional dari keluarga pasien ya. Karena ngeliat pasien yang udah tergeletak itu, jadi kita juga pembawaannya jadi yang mood swing gitu. Nah, kalau untuk Bang Michael kan ada berapa relawan sih yang bisa ikut mendampingi atau membantu kegiatan Bang Michael? Alhamdulillah saat ini kita BFLF sudah punya perwakilan di seluruh kabupaten kota dan di seluruh provinsi. Ada 10 provinsi. Dan saat terakhir saya bentuk di Kalimantan Tengah, di NTT juga sudah ada, dan memakai BFLF semuanya. Untuk rumah singgah kita sudah buat juga sampai ke Adam Malik. Medan. Ya, udah 3 tahun. Ya, jadi pas di samping IGD. Jadi kita peruntukan untuk saudara-saudara kita yang di Tamiang, di Singkil, Kota Acane, Sebu Salam. Jadi mereka kalau dirujuk ke Zainal Abidin lebih dekat ke sana, dan kita punya rumah singgah dan jalan kaki lagi di sebelah IGD. Di sebelah IGD-nya, di Adam Maliknya, Rumah Sakit Adam Malik Medan ini. Wow. Dan juga untuk masyarakat Kota Medan, Sumatera Utara juga. Dan kita punya rumah singgah juga di
Purwokerto, Oke. Jawa Tengah, di belakang Rumah Sakit Profesor Dr. Margono. Wow, keren. Jangan lupa nih Rakan ya bisa. Jadi kalau yang jauh nggak mesti yang ke Banda Aceh. Ya, Yang paling dekat adalah Kota Medan, Ya. Sumatera Utara. Bang Michael, aku pengen nanya sih sebenarnya ya. Ya. Soal gini, kenapa sih Bang kebanyakan dari pasien itu datangnya, mohon maaf banget nih, Ya. dari keluarga yang kurang mampu, Ya. dari keluarga yang latar belakangnya tidak sekolah. Itu Ya. kenapa sih banyak sekali pasien dari Ya, keluarga seperti pertama mereka dari segi kehidupan, ya, dari segi ekonomi ada hal-hal yang secara gizi mereka tidak terpenuhin. Yang kedua dari segi pengetahuan, terkadang yang datang itu udah stadiumnya udah tinggi. Mereka nggak tahu nih gejala-gejala penyakit, seolah-olah penyakit kampung. Iya. Terus juga kadang-kadang di kabupaten kota atau di daerah kampungnya tidak memiliki medis yang seperti itu, yang memahami hal seperti itu. Terus yang ketiga ya kita pikir ya yang namanya orang kurang mampu kan pasti banyak keterbatasan di antara mereka, sehingga mudah lah, mudah. Dan satu lagi mungkin pola hidup juga ya. Kita terus terang aja bahwa tingkat rokok di Aceh ini luar biasa kan, gitu Iya. kan. Jadi kadang-kadang saya tuh sedih, miris gitu ya. Di saat ada orang tua yang dekat dengan anaknya dia merokok kan, Sambil gitu. gendong anak dia Sambil ngerokok. gendong anak, sambil dia di kereta dia merokok, terus di kedai kopi dia merokok juga. Sampingnya anak bayi, anak balita atau umur 2 tahun 3 tahun dia merokok gitu kan. Kalau kita tegur juga marah gitu. Marah. Dan saya baru baca nih, ini saya baca bahwa salah satu penyebab stunting juga hampir 44,7% itu juga akibat dari rokok juga. Dari rokok. Iya. Stunting itu kan memang terjadi dia dari mulai janinnya Betul, kan, berarti kan keluarganya keluarga. Jadi si ibu yang sedang hamil betul, terkontaminasi dengan asap dengan rokok. asap rokok. Oh. Jadi oke. kita jangan lagi terfokuskan masalah gizi dan sebagainya, tapi rokok juga mempunyai andil yang cukup besar terhadap stunting itu. Wah, ini jangan egois lah gitu ya Iya. buat kalian ini Rakan. Iya, Yang ngerokok malah betul. nyusahin orang. Ya saya orang Nah, semuanya. sebenarnya di Aceh ini ruang terbuka untuk aman bagi anak-anak ya, dalam bahasa aman dalam acara bermain, dalam kegiatan bermain, dan aman dari segala macam asap rokok itu Bang. Di Aceh kan kecil ataupun ada beberapa tempat yang nggak memadai. Ya, intinya saya melihat bahwa harus ada sebuah kebijakan yang betul-betul kita monitoring dan kita selalu pantau. Ada fasilitas-fasilitas seperti itu. Dan juga ada punishment harusnya bagi mereka yang tidak menjalankan kan. Saya pikir ini momen yang baik lah untuk kita bisa berbuat. Baiklah. Nah, Bang, sekarang ini boleh cerita nih antara kegiatan Abang sebagai PNS, kemudian kilas balik lagi dalam dunia berbagi di kemanusiaan itu kayak apa? Ya, saya sebenarnya PNS pegawai nyambi sosial. Jadi memang jadi apa ya, alhamdulillahnya lah ya ini. Sebenarnya apa yang saya lakukan ini sebenarnya bagian tugas sebagai PNS juga. Jadi PNS itu kan dia memiliki dua fungsi sebenarnya. Dia sebagai pamong dan sebagai yang kedua sebagai abdi. Pamong itu dia apa? Dia sebagai contoh, panutan, ya kan. Jadi kalau ada PNS ya yang tidak menjadi panutan, itu harus dipertanyakan gitu. PNS-nya jadi ya. PNS. Karena PNS diciptakan untuk menyelesaikan sebuah persoalan bangsa ini. Bukan menambah permasalahan. Bahkan bukan menambah permasalahan. Dan juga kalau ada pejabat yang tidak baik sama tetangganya, itu nggak cocok jadi pejabat juga. Berantam kiri kanan kan gitu Bang kan. punya masalah apa nih sama pejabat? Pejabat. Karena pejabat itu kan jadi pamong contoh. Yang kedua sebagai abdi masyarakat. Abdi itu apa? Pelayanan. Ya, misalnya suka ikut berbagi, suka menolong, suka ikut membantu kalau ada sesuatu yang dilihat yang harus kita bantu. Iya, Bang, tapi kan pejabat sekarang makin tinggi jabatannya, makin tinggi juga pagar rumahnya, Bang. Ya, gimana kita mau makanya saya bilang yang namanya pejabat, yang namanya kita, kalau saya sih menggambarkan kita ini masih mengemis sama negara.
Karena kan gaji kita kan sama negara. Sama negara, PNS. PNS, mau PNS, mau BUMN, mau BUMD, kan sama negara juga. Makanya saya selalu hormat sama orang pengusaha. Karena mereka menciptakan sesuatu dan menciptakan nama pekerja. Yang namanya masih pengemis teman negara, nggak usah sombong. Ya, ente itu pengemis kan gitu. Makanya kita harus betul-betul menjadi pelayanan, abdi masyarakat gitu. Dalam bentuk hal-hal positif iya, kayak gini. Dan seorang pejabat itu tidak boleh menjadi penghalang antara dia dengan masyarakat. Dia harus dekat. Jangan terlalu mewah sekali mobilnya. Loh, kadang dia punya tabungan sebelum itu gimana tuh Bang? Gak boleh bermewah-mewah juga? Jadi Rasulullah itu, Umar bin Khattab itu sangat marah kepada orang yang memiliki sebuah jabatan, tetapi dia tidak bisa menjadi menjadi penghalang dia dengan masyarakat dengan kemewahan dia. Terserah dia mau punya tabungan yang pribadi sebelumnya, tapi kalau masih dia sebagai seorang abdi masyarakat, pelayan masyarakat, PNS, dia harus bisa mengerem untuk itu. Direm sejenak. Direm sejenak. Okay. Karena ada yang melekat di dalam diri dia, sebuah amanah dan jabatan. Oke, kalau dalam kacamatanya Bang Michael nih, kalau PNS di Aceh ada nggak sih yang hobi-hobi flexing kayak gitu? Oh banyak. Banyak. Tapi dia juga bisa melakukan hal-hal yang baik ini, kayak donor darah, nggak masalah, atau gimana? Ya, donor darah itu dan yang lain itu kewajiban kita, bukan karena ini, ya. Wajib dia berbuat baik. Sebagai PNS itu wajib. Tapi yang namanya flexing, dia selfie, dia bermewah-mewahan itu nggak boleh. Berat jadi PNS ya? Nggak berat sebenarnya, itulah tuntutan. Ya kan berat. Jadi tuntutan, itu yang saya sampaikan. Karena banyak yang ditahan Bang, sedangkan PNS itu kan memang dambaan mertua-mertua zaman sekarang kan? Oh iya, kalau saya tidak dambaan saya PNS. Jadi? Yang saya bilang tadi pengusaha. Saya lebih hormat kepada pengusaha yang dia memberikan lapangan pekerjaan dengan banyak. Dengan ada yang PMS, maka tujuan kita adalah pengabdian gitu. Jadi kalau mau ngabdi ya masuk PNS. Kalau mau ngabdi masuk PNS. Kalau mau kaya jadi pengusaha. Jadi, aduh, pengen banget ini jadi PNS. Terus tapi kan saya sampaikan juga bahwa kalau seandainya, makanya kemarin saya waktu alhamdulillah nih saya jadi ASN Inspirasi Nasional. Terima kasih, alhamdulillah. Keren. Dari Kemenpan RB. Selamat dulu Bang. Oh ya, terima kasih. Dan satu-satunya lah yang ada di Aceh ini kan, dan juga Sumatera untuk itu kan, gitu. Ya saya sampaikan, kenapa Pak Michael berbuat seperti ini? Saya bilang, saya punya banyak kawan-kawan, saya punya follower, staff dan sebagainya. Jadi sehingga kalau kita namanya menggerakkan sebuah kebaikan, semuanya akan ikut gitu. Makanya saya mau canangkan, mau ngajak nih, namanya berbuat baik selama 1 jam minimal 1 minggu. Semuanya apa aja hal-hal baik itu. Hal baik, misalnya ada yang bersihin masjid, ada yang kasih makan anak yatim, ada gerakan sedekah Jumat, ada yang dorong orang di rumah sakit. Tetapi bukan itu dilihat, tapi jumlahnya. Contoh, PNS ada di Aceh ini ada 10.000. Kalau 10.000 bergerak bersama-sama, selesai. 1 minggu 10.000. Itu bakal diikuti oleh banyak orang lagi. Wajib diikutin. Itu masih PNS, belum lagi tenaga kontrak yang ada bergabung. Tenaga kontrak kita hampir 20.000. Jadi kalau ada 30.000 ikut bersama-sama, apa yang nggak bisa kita lakukan? Semua bisa kita lakukan. Malah nggak ada lagi yang minta bantu ini nggak ada. Nggak kebayang, ternyata benar juga ya. Iya. Jadi kekuatan itu adalah bersama-sama kita, minimal 1 jam. Makanya selalu sampaikan bahwa indikator kinerja kita sebenarnya bukan indikator di atas meja. Iya. Tapi indikator sosial itu yang lebih utama sebenarnya. Apa manfaat kita buat orang banyak? Jangan-jangan nih, mohon maaf, kita datang tiap pagi jam 7 nggak ada manfaat juga emang. Nggak ada manfaat. 20 tahun, 30 tahun kerja nggak ada manfaat. Pagi-pagi udah datang absen, besok ngopi. Ngopi atau buat sesuatu yang memang kita seolah-olah kita tahu itu nggak benar, tapi kita buat juga. Cobalah refleksi diri kita. 20 tahun, 30 tahun, benar nggak kita bermanfaat buat kantor, buat masyarakat? Jangan-jangan tiba-tiba kita meninggal, disiksa nanti kita.
Kenapa? Kadang-kadang kita berbuat nih, ikut Bimtek untuk diri sendiri. Urus kepegawaian buat diri sendiri. Ya kan? Yang kita terus buat masyarakatnya mana? Jangan-jangan apa yang kita buat juga bukan buat masyarakat, buat diri sendiri juga semuanya. Kelewatan jadinya. Inilah saya ngajak. Saya ngomong seperti ini karena saya malu juga. Saya kan disekolahkan oleh negara. STPDN. Habis duit negara sama saya. Makanya saya harus jauh yang terbaik lah buat ini. Keren saya cinta cara, nih cara sama berpikir nih. Bang Michael nih di luar orang-orang yang ngebayangin ya nih Bang Michael. Sekolah dibiayain sama pemerintah sama negara. Iya. Berarti ya balik lagi. Balik lagi, malu saya. Itu kan yang bayarin saya kan yang orang-orang jualan cabai pajak semua. Tiba-tiba saya jadi lulus sana terus saya sok sombong. Iya kan? Sok merasa saya hebat kan. Malulah. Sekolah nggak bayar aja sombong. Kan gitu. Sekolah gratis aja iya, sombong. itu kata pimpinan kami STPDN, Pak Indarto, selalu dia bilang, kalian nih semua sekolah nggak dibayar aja sombong. Sama yang dikasih beasiswa S2, S3 ke luar negeri, nggak usah sombong. Karena uang negara, uang rakyat yang kalian makan. Atau kalian kuliah di luar negeri, di Amerika, di Australia, apa manfaatnya buat masyarakat berikutnya? Jangan gelar PhD, S2, Master, kecuali biaya sendiri. Ya kan, biaya sendiri pun kita nggak boleh sombong. Kan gitu. Apalagi uang rakyat yang kita makan, yang kita disekolahkan. Pecutan nih buat saya nih. Orang-orang yang dispesialiskan, iya, dokter-dokter dispesialiskan, nggak boleh sombong. Kembali lagi, ini uang rakyat, harus kita kembalikan dengan cara apa? Memberikan pelayanan, membantu. Kalau ini semua PNS berpikir seperti ini, tenaga-tenaga kesehatan dan lain, insya Allah aman semuanya. Udah lah Bang Michael, keren. Aku speechless loh. Beneran, nggak kebayang sebelumnya seorang sosok Bang Michael tuh bakal ngebahas yang hal-hal yang sentimen, tapi yang benar itu terjadi saat ini. Kita sebenarnya sungguh-sungguh nggak membangun Aceh ini. Iya. Dari dalam diri kita sendiri sebenarnya membangun itu. Jangan orang lain, kita sendiri. Masing-masing yang bekerja untuk negara ini sungguh-sungguh lah, bantulah. Terus Bang Michael, dukungan yang paling kerasa itu dari mana? Dari istri lah. Ada istrinya di sini. Ya Allah, bersyukur banget istrinya. Karena apa? Kalau dari keluar pintu aja kita dicemberutin, nggak akan selesai kita semuanya. Iya betul, istri. Pulang malam, habis dari rumah singgah, habis dari kantor saya ke rumah singgah, lihat pasien, antar pasien, cari darah, malam pulang. Ya kan? Kalau seandainya nggak diberikan support, gimana? Ya, itu juga sih. Betul. Kalau itu udah selesailah semuanya. Yang lainnya kan. Udah selesai, aman semuanya. Aman semuanya. Kalau soal yang lain, ya kita minta doa lah sama kawan-kawan sahabat kan. Betul. Semuanya. Keren istri. Istri Bang Michael, terima kasih. Ya, Rakan, Bang Michael ini juga seorang kepala UPTD Rumo Sejahtera Anak Nanggro. Ini baru-baru kemarin atau belum tentang Liga Santri? Ya, Liga Panti. Liga Panti. Ya. Cerita dong. Ya, jadi kan saya melihat ya Liga Santri ada. Liga Santri itu kan yang di pesantren, yang di dayah gitu ya, yang mereka sebenarnya anak-anak yang memiliki orang tua, anak-anak yang orang tuanya bayar ke sana. Dibuatlah Liga Santri, dibuka oleh Kasat dulu kan, dicanangkan oleh presiden dan sebagainya karena ada Hari Santri ini. Iya, betul. Tetapi Liga Panti kok nggak ada sementara. Apa anak-anak Panti ini bukan anak-anak manusia? Iya, kayak ditirikan gitu. Dan jumlahnya banyak. Mudah-mudahan dengan ada Liga Panti ini muncullah bakat-bakat olahraga bola yang bisa mereka menjadikan itu sebuah keahlian mereka untuk masa depan mereka. Maka saya dengan bismillah, walaupun tidak ada di support di DPA lah ya, gak ada semuanya. Bismillah saya buat tingkat Banda Aceh besar, dan itu pertama di Indonesia. Kapan itu? Kemarin 3 minggu yang lalu. 3 minggu yang lalu. Di mana tuh Bang, di Banda Acehnya? Kita buat di Panti Rumo Sejahtera Anak Nanggro di Ketapang. Kita ada lapangan. Rame. Jadi alhamdulillah ada 8 panti yang ikut
bertanding. Oh ide, antar panti keren nih gitu ya. Dan kita baru tahu gitu bahwa panti yang kita ajak juga mereka juga memiliki kekurangan. Pak, kami nggak ada baju bola, Pak, kami nggak bisa ikut, kita pinjamkan baju bola. Pak, kami nggak ada sepatu, Pak, kita siapin sepatu. Pak, kami nggak ada kendaraan, Pak, kita jemput. Pak, kami nggak ada makan siang, Pak, kami siapkan makan siang. Kurang apa lagi? Subhanallah. Dan mereka bahagia. Makanya saya selalu katakan, kalau ingin bahagia, mintalah doa anak-anak panti. Segera habis dari ini langsung ke panti untuk minta doa. Minta semoga doa. ya. Selalu saya bilang sama kawan-kawan staf saya, orang jauh-jauh datang ke panti bawa nasi kotak minta doa. Kita setiap hari nggak pernah kita minta doa. Makanya kalau kalian mau lulus P3K, saya bilang minta doa sama mereka. Kalau nggak lulus kalian nanti. Atau kalau mau bahagia minta doa karena setiap hari. Jadi setiap hari dengan mereka. Jadi Rasulullah mengatakan, saya pernah dapat materi ceramah oleh Ustadz Salman Kemenak Banda Aceh. Dia kebetulan kita ada MOU. Dia bilang, Rasulullah mengatakan, kenapa engkau tidak melihatku, tidak mendekat denganku, tidak bertemu denganku tuh. Disampaikan, Rasulullah, saya nggak ketemu engkau dan saya nggak ada di saat engkau hidup dan sebagainya. Rasulullah katakan, di saat aku bersama anak-anak panti, kalian melihat orang-orang sakit, maka aku ada di antara mereka. Makanya anak panti, orang sakit itu Rasulullah di antara mereka semua. Itu yang nggak kita sadari. Bahwa setiap hari Rasulullah ada di antara mereka. Hening sejenak. Itu kayak memang masuk ke dalam hati Tia loh Bang. Oh iya ya, kayak selama ini kita kayak kurang bersyukur gitu ya. Saya kan Tia kan, ya Allah, anak-anak panti saya itu anak-anak yang ditinggalkan orang tuanya. Ini ada dari Biren, umur 5 tahun, ditinggalkan di Kabupaten Biren, Kecamatan Pelimbang, Desa Senembu. Malam-malam kehujanan, kelaparan. Sampai saya bilang, Alif namanya. Alif, mama mana Alif? Mama bilang, Alif, mama nggak bisa kasih makan Alif, katanya. Itu ditinggal di mana Bang? Malam-malam, di tengah hujan-hujan, di tengah jalan. Saya pikir ada yang seperti di sinetron. Rupanya ada di kita. Ayahnya? Nggak tahu mana, ditinggalin. Jadi anakku ditinggal di tengah jalan? Iya. Dan mamanya bersembunyi. Maksudnya, sorry, bukan pengemis atau bukan kan? Abang jumpanya abang lagi ngapain tuh Bang? Dia di masyarakat yang menemukan dan melaporkan, dan kita sekarang ada di panti saat ini. Di sini? Di sini. Abang bawa dari Biren. Sampai sekarang orang tuanya nggak ada. Kita udah lapor polisi dan semuanya. Dan insya Allah nih saya mau share nih. Nanti kata mama, kalau Alif udah jadi tentara, mama jemput Alif. Anak 5 tahun sampai hari ini. Dia nggak nyari mamanya sampai sekarang? Cari. Waktu dia sakit kemarin saya sedih kali. Mama, dia jatuh kemarin. Jatuh, tangannya patah, naik pohon jambu. Di situ dia bilang mama. Sampai hari ini. Dia tidur sendirian, malam sendirian dan semuanya. Ada di panti kita. Belum lagi anak-anak panti kita yang memang yang jualan. Saya ada 7 orang yang jualan yang saya ambil. Belum lagi korban-korban kekerasan rumah tangga, pelecehan, seksual dan sebagainya. Dan jumlahnya banyak. Mainlah ke panti, lihat mereka, minta doa mereka. Mudah-mudahan persoalan kita selesai. Karena mereka orang-orang yang diijabah doanya. Kadang-kadang kita mengandalkan diri sendiri. Kita nggak tahu ada doa-doa yang suci yang bisa membantu kita. Apa ya yang ada di pikiran orang tua yang tega gitu ya ninggalin anaknya sendiri? 5 tahun ya umurnya? 5 tahun. Laki-laki, Alif namanya. Sampai hari ini. Sampai kapan? Kita nggak tahu sampai kapan. Sampai hari ini. Dan itu bukan hanya Alif. Ada yang lain, yang ibunya kena narkoba, di penjara 5 tahun. Setelah saya video call, ibunya nggak datang ambil juga. Belum lagi yang ada yang lain.
Ada 50 anak di situ. Seorang Michael, apa gitu yang bisa dibuat untuk mengurangi hal-hal yang kayak gini nih, yang kayak penelantaran anak-anak bagi orang tua yang nggak bertanggung jawab kan? Saya negara bisa apa? Seorang Michael tuh bisa apa untuk jangan ada lagi lah anak-anak yang seperti ini. Gitu. Pertama kita peduli, dimulai dari tingkat kampung. Jadi harus ada sebuah gerakan untuk tidak ada lagi anak-anak jalanan. Anak-anak berkeliaran malam-malam saat ini, jam 11, jam 2, jam 12. Badut-badut. Saya ada badut yang dijual oleh mamanya. Hasilnya diberi narkoba. Ada di saya sekarang. Umur 11 tahun sama 10 tahun. Orang kedebing. Nggak jauh-jauh. Dan belum pernah bersekolah. Kita bilang putus sekolah, tidak baca-baca. Di saya ada yang seperti itu. Bahkan orang tuanya sendiri menjerumuskan. Ada lagi yang disuruh minta sedekah, hasilnya dibeli juga narkoba. Dan ada di sini gitu. Jadi apa ya, mau saya bilang bahwa ayolah peduli. Gitu. Jadi jangan seolah-olah apa yang terlintas di depan mata kita udah santai saja. Ya, sekarang yang terjadi adalah yang penting anak kita sehat, keluarga kita sehat. Bukan gitu pola hidup Rasulullah katakan. Kita harus peduli sama orang. Kalau seandainya nggak ada kepedulian, maka nggak akan Islam ini kan bangkit jaya. Dan Aceh merupakan daerah syariat Islam. Dan kita harus jaga itu anugerah terindah yang Allah berikan. Makanya saya bilang, anak jalanan nggak boleh ada anak jalanan karena kita udah mengikrarkan syariat Islam. Kita fokuskan ke dia, sumber daya kekuatan kita untuk itu. Jadi trust isu saat ini ya di Provinsi Aceh, salah satunya adalah anak jalanan itu ya Bang. Kemudian narkoba. Satu lagi LGBT tinggi sekali. Wah, terakhir nih Bang, apa yang pengen disampaikan untuk trust isu yang kayak gini, apa yang harus kita bentuk? Kalau saya, semua stakeholder pemerintahan ini, ayo kita sungguh-sungguh kita review kembali apa tujuan kita. Di negara saja, negara founding father, tugas dari negara itu cuma satu di Undang-Undang Dasar 45. Apa itu? Fakir miskin dan anak telantar dipelihara oleh negara. Itu yang disampaikan oleh pendiri negara ini. Nggak ada dibilang buat jembatan, nggak ada. Ya kan gitu kan? Buat gedung-gedung mewah, nggak ada. Itu dulu harus kita perbaiki. Itu dulu harus kita fokuskan. Maka yang lain akan selesai. Kembali lagi, bersihkan hati, kita rembuk bersama, sungguh-sungguh. Kalau kita tidak peduli terhadap generasi Aceh, jangan harap generasi Aceh peduli juga terhadap generasi berikutnya. Sehingga apa yang ada di kita nih sebenarnya dititip untuk mereka. Bukan punya kita saat ini. Kita punya gedung saat ini, kita punya pembangunan, bukan punya kita, bukan kita yang melaksanakan, kita hanya titipan untuk kita estafetkan ke mereka. Ayo kita introspeksi lagi. Sebenarnya apa yang udah kita lakukan udah sesuai atau belum? Iya, betul. Harus ada kesadaran dari diri kita. Dan saya sebagai PNS, ini yang saya lakukan. Saya nggak mau seolah-olah saya kerja hanya di kantor, tapi rasanya nggak ada yang bermanfaat. Coba 10.000 PNS nih feedback kembali. Jangan-jangan gaji yang udah diberikan, tunjangan yang udah diberikan, fasilitas yang diberikan, nggak ada efeknya buat bangsa dan pemerintah Aceh. Keren. Introspeksi lah. Introspeksi diri. Introspeksi semua. Saya mengatakan seperti ini karena saya yang tadi saya disekolahkan oleh negara, habis uang negara sama saya. Kalau saya tidak melakukan yang terbaik buat Indonesia dan Aceh ini yang saya cintai. Keren. Michael, saya nggak pernah nangis loh sebelumnya. Maksudnya sampai yang gimana gitu kan. Tapi benar-benar yang hari ini obrolan kita berdua tuh tamparan ya untuk kita semuanya, PNS, tenaga kontrak dan masyarakat umum pastinya. Ngelihat Aceh itu sedang tidak baik-baik saja. Tapi dengan gerakan-gerakan yang tadi sudah disebutkan sama Bang Michael nih, Rakan, ayolah kita mulai introspeksi diri, evaluasi diri. Iya, satu lagi boleh nggak? Boleh, silakan.
saya kan punya rumah singgah. Iya. Saya yang perdana yang membuat rumah singgah ini, udah 10 tahun. Dengan sampai hari ini saya masih kontrak rumah singgah itu. Udah. Tetapi termasuk juga dengan adanya rumah singgah lain, Karatna, Kak Nurjana dan lain sebagainya. Itu belum cukup sebenarnya. Iya. Saya berharap kepala daerah buatlah rumah singgah ada di Banda Aceh ini untuk masyarakatnya. Sehingga apa janji-janji mereka sama masyarakat itu bisa terpenuhi. Iya. Buatlah. Betul. Kan asrama mahasiswa ada, rumah singgah buat lagi. Yang banyak. Jangan banyak. Contoh nih, saya contoh Banyuwangi. Saya udah ke sana. Banyuwangi itu dia punya rumah singgah di Surabaya. Yang semua melaksanakan itu pegawai. Ada pegawainya, ada cleaning service-nya, tukang masaknya ada. Jadi pada saat mereka mau berobat ke Surabaya, mereka datang ke rumah singgah Banyuwangi. Sama dengan perwakilan. Iya, iya. Nah, kita perwakilan bisa kita buat. Ya kan? Tapi rumah singgah yang notabene memang itu tujuan kita untuk rakyat, kita nggak buat. Nggak perhatikan. Dan sampai hari ini, mohon maaf nih, kita nggak punya rumah singgah di Jakarta. Banyak saudara-saudara kita yang berobat ke Jakarta berbulan-bulan, kita tahu. Iya, Jantung, kanker, kemana mereka pergi? Nggak tahu kemana. Betul. Padahal kita punya asetnya. Oke, baik. Terima kasih nih Bang Michael. Iya. Luar biasa sekali obrolan kita di hari ini, daging semuanya. Amin, insya Allah. Dan juga untuk teman-teman yang sekarang bekerja sebagai ASN, Iya. bisa lebih mengabdikan diri kepada masyarakat agar Aceh khususnya bisa hidup lebih layak lagi. Ya, dan terima kasih rekan, jangan lupa follow sosmed kita dan jangan lupa subscribe juga YouTube ya, kemudian Facebook, Instagram dan juga Twitter di Bapeda Aceh. Oke, kita pamit ya Bang Michael. Ya. Sekali lagi untuk rekan semuanya, nanti kita akan ketemu dengan narasumber yang lainnya yang bisa menginspirasi kita Ya, semuanya. terima kasih atas kesempatan ini, semoga menjadi syiar kebaikan. Oke. Kami pamit ya. Assalamualaikum. Sampai jumpa. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.